له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati fillah. Setiap muslim selalu ingin merindukan yang paling kita cintai, yang paling kita tunggu rahmat dan inayahnya serta limpahan berbagai macam karunia-Nya, yaitu Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah katakan bahwa tidak ada orang yang nekat mati kecuali tiga, kata Abu Ali Ad-Daqqaq, ya, atau Sahal bin Abdullah At-Tustari, maaf. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, tidak ada orang yang nekat mati kecuali tiga. Yang pertama, orang yang tidak tahu menahu tentang kehidupan setelah kematian. Makanya orang seperti ini cenderung meremehkan kematian dan nekat mati. Kemudian yang kedua, orang yang orang yang tidak percaya terhadap takdir, atau orang yang ingin melarikan dari putusan takdir Allah, putusan Allah. Dan yang ketiga, orang yang ingin bertemu kepada Allah dengan pertemuan yang baik. Ya, yang pertama dan yang kedua adalah negatif, dan yang terakhir adalah positif, dan ini yang kita bahas. Oke. Kita sekarang memasuki bukunya, dilihat Rindu Bertemu Allah. Sesungguhnya setiap manusia pasti akan binasa. Karena Allah tidak pernah menciptakan dunia ini untuk keabadian. Allah tidak pernah menjadikan dunia ini kelanggengan. Bahkan kata Umar bin Abdul Aziz, Adam itu hanya diturunkan ke dunia ini untuk menjalani ujian. Dan suatu hal yang sangat lumrah, ujian itu ada waktunya yang terbatas, tempatnya yang terbatas, bekalnya yang terbatas, dan nanti kita semua akan dikoreksi, dihisab, dan kita dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, carilah kenikmatan yang tidak pernah tersentuh oleh kepunahan dan kematian, yaitu surga. Selagi kita itu masih berkutat kepada kenikmatan yang tersentuh kepunahan, yang tersentuh kematian, yaitu dunia, kita akan selalu kecewa. Kita akan selalu tidak pernah merasa puas. Seawet-awetnya, sebaik-baiknya, semuanya itu tidak ada yang sempurna. Yang bisa menyempurnakan satu sikap, yaitu apa? Qanaah. Ya, muka kita tidak akan sempurna. Kecantikan kita itu terbatas. Tapi kita akan bisa menerima kecantikan kita ketika kita memiliki qanaah. Harta kita, rumah kita, kendaraan kita penuh dengan kekurangan yang kita beli sekarang. Mungkin 1 tahun yang akan datang akan banyak yang melebihi, banyak yang lebih baik.
Mobil kita yang sekarang ini umurnya sudah 10 tahun. Penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tapi kekurangan kelemahan mobil kita itu bisa akan menjadi nikmat ketika kita sempurnakan dengan sikap qanaah. Dan itu pada umumnya seluruh perkara dunia. Makanya suami istri itu akan bisa awet ketika memandang penuh dengan qanaah. Suaminya menerima istrinya penuh dengan qanaah. Istrinya menerima suaminya penuh dengan qanaah. Apa itu qanaah? Terima apa adanya. Pasangan Anda jangan menuntut yang seharusnya. Karena semuanya itu cacat, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang utuh. Yang memberi, yang membikin semuanya itu nikmat bisa utuh sempurna hanyalah sikap hati kita yang qanaah. Baik. Jadi sesungguhnya setiap manusia pasti akan binasa. Tidak bisa mengelak. Ya. Dan tidak ada yang bisa selamat dari kematian. Karena setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Baik yang berusaha atau tidak berusaha untuk menghindar darinya. Artinya usaha apapun yang dilakukan oleh manusia, baik itu bentuknya pengobatan, baik itu bentuknya imunisasi, baik itu bentuknya olahraga, berbagai macam perawatan-perawatan. Kematian tidak akan bisa dihindarkan. Kematian tidak akan bisa ada yang mengobatinya. Demi Allah, kalau seandainya ada satu obat yang bisa menunda kematian, maka Qarun akan membeli dengan seluruh kekayaannya. Fir'aun akan membelinya dan Namrud akan membelinya dengan seluruh kekuasaannya. Coba, ya. Dia pasti mempunyai batas waktu hidup dan jatah umur yang terbagi dengan jelas. Sebagaimana Khalid ibn Walid ketika kematian mau menjemputnya, sementara beliau berada di tempat tidur, subhanallah. Subhanallah, ini ibu-ibu bapak sekalian. Khalid bin Walid cita-cita utamanya adalah meninggal di medan perang. Jadi setiap dia itu mau berangkat, yang dimohon diminta kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid. Tetapi subhanallah, perang demi perang, bahkan beliau mengatakan, aku telah mengikuti sekian banyak pertempuran. Subhanallah. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas luka. Ya, sabetan pedang, hunjaman tombak, tusukan panah. Namun lihatlah aku sekarang. Aku mati di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam sebagaimana terpejamnya mata orang-orang pengecut. Subhanallah. Ya. Jadi Khalid ibn Walid tetap memohon kepada Allah. Jangan sampai kematian yang di tempat tidur itu kematiannya orang-orang pengecut. Yang menghindar dari peperangan, yang menghindar dari jihad, yang menghindar dari perjuangan. Ya, harusnya seperti itu. Ya, kita sekarang ini Bapak Ibu sekalian, subhanallah ya. Betapa banyak kita berusaha untuk menghindar dari kematian. Untuk
ya tidak mengorbankan harta kita, nyawa kita membela agama Allah. Bahkan maaf, di antara kita ada yang sama sekali menginginkan di dalam beragama itu tidak ada resikonya, tidak ada tantangannya. Ya, subhanallah. Jadi sehingga dia beragama itu tidak mau susah sedikit aja, itu langsung agama dipersalahkan. Ya, berbagai macam ajaran dihindari. Ya. Seakan-akan agama itu akhirnya dijadikan sebagai momok. Pada saat itu sekaligus dia penuh dengan antusias menghadapi berbagai macam resiko di dalam meraih keduniaannya. Mereka banyak yang sabar, tangguh, betah di dalam menunggu dagangannya. Ya. Mereka gigih di dalam menjaga pasar-pasarnya. Tapi lihat kegigihan mereka di dalam menunggu sholat jamaah. Kegigihan mereka di dalam bermajlis ilmu. Hanya sekedar setengah jam aja kadang-kadang itu berat sekali. Tetapi ketika dia nongkrong di depan televisi bisa 1 jam. Muter-muter di mall bisa 2 jam. Malah di tempat hiburan berjam-jam tidak berasa. Bahkan seperti menitan saja berlalu. Sementara semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan. Ya. Sementara kita pada saat itu menginginkan surga. Ya. Sangat tidak logis. Sangat tidak masuk akal. Bandingkan dengan Khalid ibn Walid. Setiap peperangan dia minta kepada Allah untuk mati syahadah. Buktinya tusukan yang lebih daripada 70 luka yang ada di tubuhnya, semua mengenai bagian depannya. Tidak ada yang di belakangnya menunjukkan beliau penuh keberanian, menantang musuh, penuh dengan keikhlasan, ketulusan, ingin membela agama Allah dan mati syahid. Tapi ternyata, betul kata para ulama, jihad itu tidak bisa mempercepat kematian, dan lari dari medan perang tidak akan menunda kematian. Lihat Khalid ibn Walid akhirnya mati di pembaringan, di tempat tidur. Tapi dia tetap memohon kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan kematianku ini seperti kematian orang-orang pengecut. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 145. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Memang betul. Jadi orang itu mati atau tidak mati itu bukan karena sesuatu langkah-langkah yang dia lakukan. Kalau saya begini, maka umur saya panjang. Kalau tidak begini, maka umur saya pendek. Enggak akan. Kalau saya pergi ke medan jihad, maka nanti akan pendek umur saya. Kalau saya menghindar jihad, maka umur saya akan panjang. Kalau sekarang saya susah payah memperjuangkan Islam, ngaji sampai malam, masuk angin, bangun qiyamul lail sakit-sakitan, nanti saya cepat mati. Kalau saya sekarang ini jaga kesehatan saya, tidak bangun qiyamul lail, tidak menyiksa diri dengan berbagai macam urusan-urusan agama yang berat, maka umur saya akan panjang. Itu semuanya adalah khayalan. Intinya, tidaklah ada satu jiwa pun yang meninggal dunia. Semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitaban muajjala, satu ketetapan di dalam Lauhul Mahfuz
yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha kataba maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencatat segala takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Termasuk ajal kita, termasuk rizki kita, termasuk celaka dan sukses kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan hal itu. Jadi malaikat datang ketika manusia itu masih ada di dalam janin. Ya. Kemudian pertama adalah nutfah, mudghah, alaqah. Kemudian setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk meniup ruhnya dan menetapkan rizkinya, ajalnya, kemudian celaka dan suksesnya serta amalnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sikap yang paling terbaik adalah bagaimana detik berdetik, menit per menit, jam kemudian menjadi hari dan bulan serta tahun. Semua itu berbuahkan pahala. Waktu-waktu yang kita lalui ini semuanya berkah, berfaedah, bermanfaat. Dengan cara apa kata Rasulullah? Ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah mengejar sesuatu yang paling bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, di dalam mengejar berusaha itu mintalah bantuan kepada Allah. Wala ta'jas. Apa sih yang terbaik pada malam hari ini, detik ini? Yang saya lakukan apa? Kajian. Mendengar kajian seksama. Setelah itu yang paling bermanfaat adalah tidur. Kemudian supaya kita itu bisa bangun qiyamul lail. Pada saat kita tahajud yang paling bermanfaat adalah tahajud. Dan seterusnya. Begitu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Gitu. Enggak manusia secara individual, enggak secara sosial, walikulli ummatin ajal, termasuk apa? Orde, rezim. Ya. Fir'aun ada masanya. Ketika jaya ada masanya, ketika jatuh ada masanya. Namrud ketika jaya ada masanya, ketika jatuh ada masanya. Perusahaan ada masa kejayaan, ada masa keterpurukan. Rumah tangga juga begitu, pribadi juga begitu. Makanya sekarang ini kita harus siap dengan berbagai macam perubahan yang ada. Itu yang paling terpenting. Karena apa? Walikulli ummatin ajal. Ya. Karena dulatam ini Allah jadikan segala sesuatu itu daulah, yaitu apa? Berganti. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah ajal mereka itu datang, tidak bisa diawalkan, diakhirkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kematian, kehinaan, kejatuhan, kebangkrutan, tidak akan bisa ada yang menolaknya. Enggak akan bisa. Ya. Maksud batas waktu sebagaimana dinyatakan Ibnu Abbas adalah batas waktu hancur, mati atau azab. Maka apabila telah datang waktu azab, mereka tidak ada yang mengundurnya. Bahkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Subhanallah Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang kita semuanya ketemu di dalam Zoom ini. Kemudian berpisah untuk sementara, ketemu lagi. Tapi kita akan mengalami suatu perpisahan yang akan totalitas. Zoom ini kita tinggalkan. Ornamen kehidupan dunia ini kita akan lepas semua. Yang mobil kita, yang rumah kita, yang jabatan kita,
yang kecantikan kita. Kemudian kita akan pindah pada suasana yang ekstrim. Ya Allah. Coba kebayang kalau seandainya malam hari ini Bapak Ibu sekalian pergi ke kuburan. Bagaimana seramnya di atas kuburan dan bagaimana lebih seramnya ketika kita masuk ke liang kubur. Bagaimana lebih seramnya kita itu masuk ke alam kubur. Nggak ngebayangin. Makanya betul kata Umar bin Abdul Aziz, pernah pagi hari dia murung. Kemudian ditanya oleh pendampingnya, wahai Amirul Mukminin, pagi seperti ini engkau murung, sendu, sedih. Kenapa? Apa kata beliau? Tadi malam aku tidak pernah bisa tidur. Membayangkan bagaimana tampilan mayat setelah 3 hari di alam kubur. Ya, saya bayangkan perutnya sudah mulai mengembung, bahkan pecah, mengeluarkan kotoran yang menjijikkan. Telinga, matanya, mulutnya sudah keluar ya kotoran-kotoran yang jijik. Dan bahkan tubuhnya sudah mulai melempuh pecah. Yang akhirnya tampilannya amat menyeramkan. Padahal dulu cantik dan rupawan. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz pingsan jatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Umur manusia sangat pendek. Dan bepergian menuju alam akhirat sangat jauh. Buktinya tidak ada satupun yang mampu kembali. Ya, kan gitu Pak, Bapak Ibu sekalian. Buktinya tidak ada satupun di antara kita ada yang bisa kembali lagi. Dan tolong diperhatikan, perjalanan menuju akhirat itu tidak membutuhkan kekuatan kaki, akan tetapi kekuatan hati. Makanya orang itu makin hatinya kuat, makin hatinya sehat, makin hatinya itu suci dan bersih, maka dia akan lancar, akan cepat untuk menempuh perjalanan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh telah sukses bagi orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Celakalah orang yang sekarang ini merusaknya dengan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ada di antara mereka yang subhanallah, ya maaf, akrab dengan kejahatan, jauh dengan berbagai macam kebaikan. Ya, sangat mudah untuk melakukan pelanggaran kemaksiatan dan sulit untuk melakukan kebaikan dan ibadah. Ini calon, ini orang seperti ini calon. Calon mereka yang Allah dan Rasulnya prediksi, katakan mereka-mereka itu akan mendapatkan azab di akhirat. Itu sudah ada tandanya. Maka ketahuilah, a'maru ummati, kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Tolong dicamkan tapi ya. Meskipun pendek, meskipun sedikit, itu maha penting. Karena itu menentukan nasib kita yang abadi nanti di akhirat. Meskipun sedikit. Ya. Oleh karena itu, di dalam waktu yang pendek, yang sedikit ini kita coba maksimalkan. Caranya apa?
detik per detik, menit per menit ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita berhitung, berhisab dengan baik Bapak Ibu sekalian. Seperti hisabnya perkongsian satu dengan yang lainnya, menghitung secara cermat bagian masing-masing untuk tidak saling mendolimi, untuk tidak ada yang saling disembunyikan. Bahkan kita harus lebih jeli, lebih teliti daripada sekarang ini orang yang berkongsi di dalam meneliti permodalannya. Berapa modal kita, berapa untung kita, dan berapa pembagiannya. Itu sangat cermat, sangat teliti, jeli, dan ketat. Untuk urusan akhirat itu harus lebih ketat daripada itu. Kita koreksi betul-betul sholat 5 waktu kita ini udah benar belum? Sudah mendatangkan surga kita atau malah mendatangkan azab? Malah kita mendapatkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat malah celaka, kan kacau itu. Ya. Rumah tangga kita juga kita harus teliti dengan jeli. Sikap kita kepada Allah di dalam masalah Al-Quran, di dalam Masya Allah banyak sekali. Ya. Dan kematian merupakan suatu yang berharga bagi seorang mukmin. Makanya seorang mukmin itu tidak perlu takut mati. Karena Rasulullah SAW mengatakan subhanallah, tuhfatul mu'min al-maut. Jadi ibarat prasmanan yang paling nikmat buat orang mukmin, jamuan paling nikmat bagi seorang mukmin adalah kematian. Masya Allah itu ya. Makanya Abu Darda berkata, bahkan kematian merupakan tempat peristirahatan bagi orang-orang yang beriman. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah melewati jenazah, lalu beliau bersabda, mustarihun wa mustarahun min. Jadi ketika Rasulullah SAW melewati jenazah atau jenazah sedang diusung ke kuburan, lewat Rasulullah mengatakan, ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, apa yang dimaksudkan mereka istirahat, ada yang diistirahatkan? Qala al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Seorang hamba mukmin ketika meninggal dunia, maka dia istirahat dari berbagai macam hiruk pikuk dan capeknya dunia. Berbagai macam kundah gulana dan juga tekanan-tekanan fitnah, istirahat dengan kematian. Wal abdul fajir, sementara orang-orang yang jahat, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Senang semua dengan kematian orang jahat tersebut. Seluruh hamba-hamba, negeri, pohon-pohon, bahkan binatang semuanya senang dengan kematian orang yang jahat tersebut. Itu yang dimaksudkan istirahat dan diistirahatkan. Artinya seorang mukmin ketika meninggal dunia istirahat dari kegundahan, capek dan juga berbagai macam tekanan kehidupan dunia. Sementara orang jahat ketika meninggal dunia, maka hamba-hamba, negeri, pohon, semua hewan, ya, berbagai macam serangga-serangga itu, ya, senang istirahat dari orang jahat tersebut. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita itu disenengin orang karena kematian kita. Jadi harusnya disenengin orang karena kehidupan kita. Ada sebagian orang disenengin orang karena kehidupannya. Ada orang yang disenengin orang karena kematiannya. Makanya kata Rasulullah SAW, syarrun nas man seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditakuti orang lain karena kejahatannya. Ya, itu teksnya. Orang yang ditakuti orang karena kejahatannya. Ya, nasallallahu al-afiyah. Dan itu ada. Jadi orang itu bahagia karena kematian dia, bukan bahagia karena kehidupan dia. Harusnya kan orang itu bahagia karena kehidupan kita.
Kita hidup memberikan sedekah, kita hidup memberikan pertolongan, kita hidup menyebarkan kebaikan. Ini enggak. Hidup kita menyebarkan berbagai macam kesulitan, kejahatan, dan kericuhan, serta fitnah di antara manusia. Sementara ketika kematiannya, orang itu bahagia, enggak ada fitnah, enggak ada keburukan, kan senang jadinya. No. Jadi kan jelek banget orang seneng matinya daripada seneng hidupnya. Itu kan parah, Pak. Harusnya kita itu seneng hidupnya daripada matinya. Bahkan kalau bisa kematiannya itu ditangisi orang-orang kanan kirinya. Ini tidak. Ya. Ya, makanya seperti senangnya Bani Israel ketika mendengarkan kematian Fir'aun. Nas'alullah al-afiyah. Jadi ketika Fir'aun ya dikabarkan tenggelam, ya, maka Bani Israel senang, dan di antara mereka ragu-ragu, jangan-jangan nggak mati, jangan dan dia nggak jebur. Makanya Allah Subhanahu wa taala selamatkan jasadnya. Wal yauma nunajji bi badanika litakuna ayatan liman khalfak. Jadi Allah selamatkan itu jasadnya Fir'aun, supaya yakin betul-betul bahwa Fir'aun itu sudah mati, sudah tewas, kan gitu. Sehingga Bani Israel mereka puas semua, senang dengan kematian Fir'aun karena kejahatannya. Sebaliknya bagaimana wafatnya Rasulullah SAW, semua menangis karena kehilangan kebaikannya. Bagaimana Imam Ahmad ketika meninggal dunia ditangisin oleh jutaan manusia, bahkan ketika itu disolatin hampir 750.000 orang. Bagaimana kewafatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua orang menangis karena kehilangan kebaikannya. Bahkan disolati hampir 1 juta orang. Oleh karena itu, panjang dan pendeknya umur bagi seorang mukmin bukanlah suatu yang mendasar, namun kesolehan pribadi, keluhuran budi yang menghiasi itulah yang menjadi utama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah SAW, manusia mana yang lebih baik? Rasulullah SAW menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, baik kelakuannya. Fa ayyun nasi syarrun? Manusia yang paling jahat, paling buruk itu siapa ya Rasulullah? Man tala umruhu wa sa'amaluhu. Orang yang panjang umurnya, jelek kelakuannya. Oleh karena itu seorang mukmin harus senang bertemu Allah dan tidak boleh benci bertemu Allah. Kata Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang senang ketemu Allah. Nah ini Pak, Bapak Ibu sekalian, ini dalil yang mendasari judul, rindu bertemu Allah. Artinya seorang mukmin itu harus ada kerinduan ingin ketemu Allah. Ingin cepat sekarang ini, Masya Allah, melihat indahnya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kenikmatan puncak. Makanya Rasulullah mengatakan, man ahabba liqa Allah, barang siapa yang cinta, senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu dia. Siapa yang benci ketemu Allah, Allah juga tidak suka ketemu dia. Dan yang dimaksudkan di sini bukan orang itu tidak takut mati. Semua orang takut mati, itu wajar. Maksudnya di sini adalah dia itu tidak suka ketemu Allah karena kemaksiatannya, karena keburukannya, karena kejahatannya, karena tidak taubat dan tidak ingin menghentikan berbagai macam pelanggaran-pelanggarannya. Akhirnya apa? Dia nggak suka ketemu Allah. Itu maksudnya. Siapa yang rindu bertemu Allah dengan pertemuan yang mesra dan perjumpaan dengan Rabb dengan penuh ridha yang berbalas surga, maka hendaklah beramal soleh dan tidak berbuat syirik. Ya, makanya
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Masya Allah. Jadi Allah senang ketemu dia. Dan dia juga senang ketemu Allah. Siapa? Dzalika liman khasyya rabbah. Karena kita punya khasyah, takwa kita sempurna, keimanan kita utuh. Makanya Masya Allah, ada doa yang satu paket Bapak Ibu sekalian. Ya, senang ketemu Rasulullah, senang berteman Rasulullah SAW di surga. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Ya Allah, saya mohon kepadamu keimanan yang tidak pernah murtad. Wa na'iman la yanfad, kenikmatan yang tidak pernah terkuras habis. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, dan bisa menemani Rasulullah, bisa menemani Rasulullah SAW di surga yang paling tinggi. Nah, sekarang closingnya. Siapa yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang baik? Siapa yang ingin menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang paling tertinggi? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu Allah dengan pertemuan yang baik, hendaknya beramal soleh. Itu kesolehan, ketakwaan, ketauhidan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan kita tidak mengotori sedikit pun tauhid kita itu dengan kesyirikan. Insya Allah kita akan ketemu Allah dengan pertemuan yang baik, dengan pertemuan penuh dengan keridhaan. Radhiyallahu an wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Bismillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.